Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pendakian Terakhir Gunung Kirang. Cerita ini ditulis oleh EJY2. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Terakhir Gunung Kirang. Kita lihat sampai besok. Kalau mereka berlima beneran belum balik juga, gak ada pilihan lagi, kita harus lapor kasus ini ke polisi buat bantu pencarian. Galuh, Hilman, dan Dava terbangun. Mereka sontak bergerak untuk terduduk diam sembari mengusap lembut kedua mata yang masih terasa berat untuk melihat sekitar. Rasa kantuk masih melekat kuat dan rasanya enggan untuk tersadar sepenuhnya. Lah kok kita di sini? Dava meregangkan otot-otot punggungnya yang terasa kaku, kemudian menghirup udara pagi di tengah hutan belantara yang sangat bersih itu. Terik matahari sudah terlihat sepenuhnya. Tanda hari sudah menjelang siang. Galuh dan Hilman masih terdiam sejenak, menetralisir kenyataan yang terpampang benar di depan sana. Masih tak paham akan kejadian yang menimpa mereka semalam dan tersadar bahwa Aga sama Irza mana? Dava mengerja berkali-kali lalu beranjak bangkit dan berdiri tegak memandangi arah hutan. Hilman dan Galuh berangsur bangkit berdiri pelan di belakang tubuh Dava. Coba cek ke HP sekarang jam berapa? Hilman dan Galuh segera meraba sekut celananya cepat, menekan tombol di satu sisi ponselnya. Hanya menampilkan layar hitam total di sana, tanda baterai sudah habis dan perlu diisi kembali. Mungkin yang ngedrop kayaknya. Semoga aja, gue takut ini HP mati kehujanan. Keheningan melanda sejenak. Perasaan kemarin malam kita nggak tidur di sini deh. Seinget gue juga kita tidurnya di atas tikar bambu, bukan di tanah basah kayak gini. Hilman tak menggubris, pandangannya memutar seperti mencari sesuatu ke arah hutan yang sepi akan tanda keberlangsungan makhluk hidup ini. Kemudian melangkah dia meninggalkan kedua temannya. Mau kemana lu? Gubuk. Kemarin kita diajakin Galuh menengguk salvinanya keras. Kalian dengar suara langkah kaki orang kagak? Nggak ada tuh. Perasaan lu doang kali. Galuh merasa tidak pasti. Ia merasa betul telah mendengar suara langkah kaki seseorang. Namun kenyataan yang diterima oleh kedua temannya bertolak belakang dengan apa yang Galuh rasakan. Jirku masih ada di sini ya? Dava menunduk, ia berbalik dan mulai merasa bersalah kembali, menghela napas perlahan untuk meredakan emosi yang membludak. Dava ingin menangis rasanya. Gimana nih? Si Irza sama Agas kemana lagi ya? Masa bisa sampai kepisah? Kita cari dulu mereka. Ya Allah, Hilman mau pulang. Maafin gue ya Man, gara-gara gue kita semua jadi begini. Minta maaf terus nggak bikin masalah kita kelar, Dap. Hilman berlalu untuk menyusul Galuh memadu arah jalan, sementara Dava membuntuti keduanya dengan gusar. Rasa menyesal terus menyelimuti pikiran kosongnya. Ia merasa tidak tenang sama sekali. Irza, Agas, gimana lo? Ayo balik. Kesian bolu nungguin, ayo balik. Ketiga remaja itu terus meneriaki isi hutan belantara, berharap banyak agar ada sautan dari Agas dan Irza ataupun seseorang yang bisa membantu mereka untuk menemukan. Namun kecil kemungkinan itu semua akan terwujud. Matahari mulai menggulir ke arah barat, memunculkan tanda akan terbenam di ujung sana dengan temaram orange yang memukau mata. Galuh, Hilman, dan Dava masih berjalan tak tentu arah menelusuri hutan ini. Lapar banget.
Galuh menoleh. Kita cari makan dulu, semoga aja ada sesuatu yang bisa kita makan di sekitar sini. Hilman memasang raut wajah kesakitan. Ia beringsut duduk dan terus meringis serta mengadu di bawah sana. Dava dan Galuh yang melihat berjongkok turun dan mengerti keadaan. Lo duduk di sana aja, Man. Biar kita ada patokannya kalau kumpul lagi. Kalau gitu gue cari ke sana, gue kebalikannya lo aja ya. Galuh dan Dava mulai berpencar mencari bahan pangan yang layak makan untuk mengganjal sebagian isi perut mereka sementara ini. Sementara Hilman hanya terduduk diam dan lega. Ia berbohong. Sebenarnya Hilman tidak merasakan apapun. Ia hanya malas untuk bergerak dan mencari-cari makanan di tengah hutan belantara yang mayoritas berisi pepohonan jati, pinus, mahoni, dan sebagainya. Saat Hilman akan menyender ke pohon jati, sengaja kepalanya memutar ke arah belakang. Kedua mata Hilman terdiam sesaat. Pandangannya terkunci ke arah depan sana, di mana ada banyak sekali pohon pisang yang sudah berbuah matang dan terlihat menggiurkan sekali. Menarik perhatian Hilman untuk menghampiri kebun tersebut. Wah, gue kok nggak nge ya di belakang ada banyak pohon pisang gini. Jiwa rakus mulai menyelimuti raga Hilman. Pikirannya terdorong untuk menghabiskan semua buah pisang berkat usahanya tanpa membagi sedikit pun dengan Dava maupun Galuh. Duh, pada tinggi-tinggi semua lagi, sialan. Apa gue dorong aja ya? Tanpa basa-basi Hilman langsung memajukan kedua tangannya pada sebuah pohon pisang yang berukuran tinggi menjulang dengan banyak buah pisang yang bertengger di sana. Berusaha sekuat tenaga untuk merobohkan pohon tersebut dengan mendorongnya. Tak disangka pohon pisang dengan ukuran setinggi itu bisa tumbang oleh seorang Hilman. Hilman menggeleng tak percaya dan kegirangan untuk segera melahapnya habis. Satu pohon pisang berhasil menindih tubuh Hilman dari arah belakang. Lumayan keras hingga remaja itu sepenuhnya terbentur ke atas tanah. Namun ia merasakan hal aneh. Ini seperti bukan pohon pisang. Saat Hilman berusaha bergerak, wajahnya bertemu dengan pocong. Galuh dan Dava mendengar teriakan kencang itu. Segeralah keduanya berlari menghampiri asal suara itu berada. Mendapati Hilman yang terus berteriak dan menutup rapat kedua matanya kala tertindih sebuah pohon pisang. Man, ini pohon pisang, Man. Galuh terus berusaha menyadarkan Hilman bahwa di atasnya ini hanyalah sebuah pohon pisang berukuran sedang dengan buah yang masih mentah berwarna hijau. Loh, ini... Galuh dan Dava terdiam di tempat. Kebun pisang yang mereka singgahi sekarang berubah mencekam. Hilman masih terus berteriak kencang di bawah sana, sementara Dava dan Galuh mulai memasang ancang-ancang untuk segera menjauhi kawasan ini. Pohon pisang di hadapannya kini berubah menjadi kawanan pocong yang sudah melayang ringan di atas tanah. Satu, dua. Woi, anjir, tungguin gua lu. Agas mengusap lembut wajahnya dengan kedua tangan setelah merapalkan doa. Ayo keluar. Irsa beranjak naik, disusul Agas di sampingnya. Keduanya berada di dalam gubuk yang semula membawa mereka untuk berteduh saat berada di awal perjalanan masuk ke dalam hutan. Irsa dan Agas sudah memenuhi permintaan sang kakek untuk kembali memasangkan pasak sebagai tanda pengenal makamnya. Mereka diajarkan harus menghormati dan menjaga sopan santun akan rumah terakhir seseorang yang sudah tiada. Itulah penyebab hilangnya Irsa dan Agas sehari ini dari pandangan Galuh, Hilman, dan juga Dava. Tenang di sana ya, kek. Irsa menutup pintu gubuk. Kita pamit dulu yuk. Suara pintu kayu tua yang tertutup berdecit samar menandakan kepergian Irsa dan Agas yang akan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Semoga bisa. Kita harus cepat jalan. Makan dulu lah, gue lapar. Irsa mengulum bibirnya. Ia merasakan hal yang sama. Sejak semalam anak itu belum mengkonsumsi satu makanan pun. Tenggorokan juga terasa kering. Rasa haus kini melanda perlahan. Gak haus nih. Irsa meneguk salvinanya keras. Nyari minum di mana ya?
Agar memutarkan arah pandangnya dalam kondisi tetap berjalan, anak itu mencari-cari sesuatu di tengah hutan belantara yang isinya hanya pepohonan rindang menjulang tinggi jauh. Gak ada air. Udah gue duga. Irza mengembuskan napas pasrah, berharap banyak ada bunyi air yang mengalir di sekitarnya. Tapi mustahil, mengingat tempat yang mereka pijak sekarang adalah hutan belantara. Secepat mungkin jika ingin menemukan sungai adalah harus bisa keluar dari sini. Ini kita sebenarnya ada di gunung apa di hutan sih? Susah banget timbang nyari air doang. Keluhan demi keluhan terus mencuat dari bibir Agas. Irza mengerti keadaan. Ia tahan semaksimal mungkin untuk tidak berisik seperti temannya ini, takut kewalahan seperti hal lampau yang menimpa keduanya. Terik matahari panas menjadi teman setia kala Agas dan Irza masih berjalan lesu menelusuri hutan yang kosong dan hampa tanpa makhluk hidup ini. Mereka merasa bosan dan mulai menampakkan raut wajah lelah. Istirahat dulu lah, gue capek. Agas menoleh, ia mendekat ke arah Irza dan terduduk diam di depannya. Mereka menarik napas perlahan, merasakan udara segar masuk menyesap ke dalam tubuh. Gue pengen pulang. Irza menaikkan pandangannya. Kata lu doang. Gue juga pengen, Gas. Daripada diam-diam di sini terus, mending lu nyari buah, Ki. Di males amat, lu aja yang nyari sana sendiri. Irza berdiri, pandangannya mengedar naik turun, kemudian memutar kanan kiri, berharap bisa menangkap satu tempat yang minimal berisi sedikit makanan untuk mengganjal perut kosongnya. Itu sawo bukan sih? Mana gue tahu. Lu bangun dong. Agas menurut, ia beringsut naik malas dan menyamakan tinggi badannya dengan Irza. Lalu memasang mata mengikuti arah telunjuk Irza yang menunjuk ke atas sebuah pohon pisang. Agas berbinar senang. Langkahnya terdengar berlari meninggalkan Irza yang terdiam untuk secepatnya menuju ke pohon sawo itu. Tersadar, Irza kian menyusul dengan berjalan pelan. Ambil yang banyak, Gas. Agas sudah menaiki pohon sawo itu setengah jalan menengok ke bawah kala Irza menyuruhnya untuk membawakan buah sawo yang banyak. Agas tak menggubris, ia mampu mengambil semua sawo itu tanpa dipinta oleh Irza sebelumnya. Goblok, lihat-lihat dong, ada gue di bawah. Anak itu mulai bergerak memunguti buah sawo yang menghujami tubuhnya. Terhitung dalam hitungan detik, tumpukan buah sawo sudah terlihat menggunung di sana. Agas turun dengan melompat dan mendarat secara aman. Asik, udah lama nih gue gak makan sawo. Langsung keduanya menyantap buah sawo itu secara lahap dan cepat layaknya orang kelaparan. Kulit dan biji sawo mulai berserakan di sekitar. Pun menurun juga tumpukan buah sawo di tengah himpitan. Suara sendawa terdengar nyaring dari mulut Agas. Lidahnya menjulur keluar membersihkan area sekitar bibir. Lalu bersandar pelan tanda nikmat dan cukup kenyang. Begitu juga dengan Irza. Ia membersihkan rasa sawo yang masih menempel di dinding mulutnya. Merasa terisi kembali dan siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Namun matahari sudah berada di ufuk barat, perlahan menenggelamkan seluruhnya untuk bergantian dengan bulan mengisi jadwalnya di langit sana, menampilkan pemandangan cakrawala yang indah dan memukau. Kan tahu-tahu udah mau malam lagi. Alah, yuk bangun lanjut jalan, Gas. Udah gila lu. Jam segini mau jalan-jalan di hutan. Gue sih ogah mendingan tidur di sini. Ya udah, gue mau lanjut biar bisa cepat sampai ke rumah. Melihat itu, Agas terlonjak dan berjalan cepat mendekat ke arah temannya itu. Membuntutinya sembari bersiul pelan, merasakan hawa hutan yang menyelimuti berubah lambat menjadi dingin. Dan cepat-cepat jalannya dong, Za. Ya ayo makanya cepat. Agas berlari menyusul Irza yang mulai tak terlihat karena tenggelam oleh gelapnya malam. Tanpa penerangan sedikit pun di sana, hingga tubuhnya tersungkur. Terasa menabrak sesuatu di atas tanah. Aduh. Gas, kenapa lu? Bantuin gue dong. Agas menaikkan satu tangannya. Irza menghampiri dan membantu mencengkeram kuat tangan Agas sebagai penopang untuk berdiri kembali. Agas merintih kesakitan dan berhasil. Keduanya menghela napas lega.
Lu nginjek apa? Gak tahu. Agus membalikkan wajahnya. Di hadapannya tergeletak sebuah makhluk berbalut kain kafannya lusuh dan begitu banyak terbalur oleh tanah merah. Berbalik lambat untuk menampilkan wajah asli yang berhasil membuat Agus terbujur kaku. Pocong! Anjing lu Gas, tunggu gue! Di heningnya malam hari, derap langkah kaki kencang terdengar menghantam kuat di atas tanah. Cahaya rembulan menjadi penerangan satu-satunya di atas sekaligus saksi atas ketakutan Galuh. Remaja itu terus berlari tak kenal lelah. Dengan upaya menghindar dari kejaran pocong, napasnya berderu keras tak karuan. Ditambah keringat dingin terus merembes turun. Kedua matanya tetap terjaga dan berkaca-kaca, berlinang air mata takut dan gemetar karena seumur hidup baru berjumpa dengan makhluk mengerikan ini. Bahkan langsung sebanyak ini juga, Galuh tak pernah menyangka akan ada kejadian yang menimpanya. Ya Allah, hatinya berusaha meminta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi dari sentuhan makhluk halus yang sangat menakutkan itu. Detak jantungnya berdetak kencang pertanda rasa capek melanda. Galuh berhenti, ia menoleh keras, menerawang tajam ke arah belakang sana, matanya mengerja berkali-kali. Dan terus menenangkan diri dengan mengatur deru napas yang memburu sedari tadi. Galuh meneteskan air mata di keduanya. Tubuh terasa sesak dan terguncang keras terus-menerus sekarang. Bulu kuduk meremang berdiri merasakan hal aneh mulai mendekat. Ia celingukkan kemana-mana dengan tenang. Astagfirullah, astagfirullah. Tolong hamba ya Allah. Sejenak hawa berubah menjadi netral. Di tempat yang berbeda terlihat Dava yang masih terus berlari dengan tempo lemah. Tubuh kecilnya berlari tak beraturan menabrak dedaunan kering, terus menoleh ke arah belakang berharap tak ada sosok pocong yang mengejar. Ia tetap paksakan berlari meski lambat hingga merasa keadaan di sekitar sudah aman dan tenang. Dava membungkuk dengan kedua tangan menopang tubuh berpegang pada lutut, napasnya diatur tenang. Dava beristirahat sejenak dengan pandangan masih celingkukan ke sana kemari melihat situasi terkini. Tubuhnya terduduk pelan, menyeret untuk mencari sandaran akan raga yang lelah. Pandangannya gelap karena memang di hutan kosong ini benar-benar gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Terik bulan tak mampu menaungi pencahayaan bagi mereka, hanya menjadi teman setia yang menemani. Dava meringkuk. Tak peduli apa yang akan terjadi seterusnya, ia akan berusaha kuat untuk menahan emosinya. Ia salurkan untuk menangis sekencang mungkin dalam diam. Kepalanya terasa pusing dan berat. Ya Allah, tolong hamba. Hamba takut ya Allah. Suasana sunyi dan tenang membuat Dava akhirnya menghentikan isak tangisnya. Ia mendongak untuk melihat sekitar. Tak ada sautan, bahkan bunyi binatang malam di sana benar-benar sepi sekali. Alhamdulillah. Astagfirullah. Perlahan rasa kantuk menyeruak ke dalam raga Dava. Kepala menyandar sepenuhnya pada pohon di belakang. Kedua mata mulai mengatur berat dan menghilangkan pandangan di depan. Dava sudah tertidur, sementara itu Irza masih berlari sekuat tenaga mengejar Agas yang meninggalkannya di depan sana. Mereka berdua tak percaya apa yang ia lihat sebelumnya. Ada pocong terbaring di belakang. Irza menabrak tubuh Agas yang mendadak berhenti. Goblok. Ya maaf. Masih ada nggak? Nggak tahu, gue nggak mau berdiri. Lu mau tengkurap terus di situ? Zah, lu di mana Zah? Gue di sini aja, berdiri lu makanya. Perlahan Agas bangkit dari tengkurapnya, melangkah maju untuk melihat jelas di mana keberadaan Irza. Tangan kanan menepuk pergelangan tangannya yang beruntungnya berada di sebelahnya. Zaini luka Zah. Bukan. Anjing, jangan main-main lu bangsat. Canda kali. Agas geram dan memukul keras bahu Irza. Anjir, sakit blok. Ya lu bercanda mulu, gue beneran takut goblok. Irza dan Agas menatap satu sama lain. Apa lihat-lihat? Di, apaan? Mau kemana lu? Agas tak menggubris, ia melangkah tak tahu arah menerjang gelapnya malam di tengah hutan belantara. Ia melangkah gusar menapakkan kakinya di atas tanah berumput yang dingin.
Kira-kira sekarang jam berapa, Za? Ya mana gue tahu, HP aja nggak bawa. Sepi banget hutan, kali-kali ada babi lewat dong. Canda babi. Dasar goblok, perkataan lo terkabul baru tahu rasa lo. Ya nggak gue doang yang kena rasa, lu juga dong. Sabar banget gue anjing. Tungguin gue bangsat. Terjadi lagi Irza yang berlari mengejar Agas di tengah kegelapan hutan belantara itu. Mereka terus berlari kian tak tahu tujuan dengan perasaan aneh dan tak peduli. Di sisi lain ada Hilman yang terbangun dari pingsan. Ia mendorong kuat sebuah pohon pisang yang masih menindihnya di bawah sana. Lalu terduduk bergetar masih dengan perasaan takut dan gelisah. Matanya mulai memutari mencari sesuatu. Gue di mana nih? Perlahan Hilman berdiri tegak, lantas melangkah pelan menembus kegelapan malam yang menyelimuti sekitar. Masih dengan pandangan terjaga dan menyiapkan tenaga untuk berlari jika diperlukan. Gelap banget nih hutan, buset, mana sendirian lagi. Hilman terus berdecak kesal dan bermonolog dengan keadaan sekeliling. Ia mengedarkan pandangan ke arah kanan kiri berharap menemukan sesuatu, tapi yang didapat hanyalah temaram gelap hitam pekat. Langkah kakinya terus berjalan tak tahu arah mengitari pelataran hutan. Perlahan rasa lelah dan kesal mulai merasuki jiwa Hilman. Ia berdiri mematung sejenak dan menghela napas. Percuma juga gue jalan terus, mending bobo dulu. Tubuhnya terseret mundur untuk mencari sandaran berupa pohon. Dirasa sudah ketemu, ia meluruskan kedua kaki juga meregangkan kedua tangan untuk menenangkan otot-otot di sana. Hilman menguap, kesadarannya mulai melayang dan sekejap menghilang. Keadaan sekitar cepat membuat remaja itu tertidur dengan lelap, karena benar suasananya tenang dan sunyi. Kepalanya terhuyung ke arah samping, bertengger lembut di sosok makhluk berbalut kain kafan dengan berbalut sedikit tanah merah. Wajahnya hitam membusuk dengan kelopak mata melotot hampir copot keluar. Matahari pagi membangunkan tubuh Hilman dengan posisi setengah tubuh bagian atas tertidur di tanah, sedangkan kedua kaki masih lurus ke depan tanpa menggunakan alas kaki. Hilman duduk menyender sambil mengangkat pelan kedua tangan sambil meleguh pelan, menghirup napas segar udara bersih di sekitar. Ia terasa terisi sepenuhnya semangat untuk pulang. Ternyata semalaman gue tidur di tanah lagi. Remaja itu sudah berdiri, mengerja berkali-kali menikmati suguhan yang terpampang di hadapannya. Pepohonan rindang dengan dedaunan hijau cerah menitikan setetes embun ke arah tanah. Hilman mulai berjalan santai, kembali melanjutkan perjalanan utamanya untuk bisa keluar dari hutan dan pulang ke rumah. Sesekali ia berdengung tak jelas, mengingat hanya beberapa lagu yang ia ingat. Yang lain pada kemana ya? Otaknya tersadar merasakan kehilangan Galuh, Dava, Irza, dan Agas di sekitar. Perasaannya gelisah mengingat terakhir kebersamaan mereka berlima di awal perjalanan yang mengira akan berjalan lancar. Ia terus meneriaki nama-nama keempat temannya di tengah hutan tersebut, namun nihil. Usahanya tak membuahkan hasil. Ia tak mengira hutan ini begitu luas dan rindang akan pepohonan. Irza dan Agas berjalan beriringan, masih sama dengan latar perhutanan yang rindang dan asri. Keduanya melangkah gusar tak tahu arah menelusuk seluk-beluk hutan dengan insting masing-masing. Suara sandal menapak sayu menjadi pengiring keduanya menjelajahi hutan di bawah terik matahari pagi menjelang siang. Sesekali menikmati alam sekitar yang begitu sejuk dipandang. Sampai kapan kita bakal terus di sini ya? Sampai kapan aja juga boleh sih. Irza masih terpaku menatap ke arah depan tak menggubris ucapan Agas di sebelahnya. Ia juga teringat sudah beberapa hari terjebak di hutan belantara ini. Kapan sih kita bisa pulang? Teriakan Irza berhasil menarik perhatian Agas yang masih berjalan di sebelahnya. Ia terdiam mengerti maksud akan keluhan kesal dari teman kecilnya itu. Memang benar Agas juga merasa seperti itu. Ya semoga aja kita bisa cepat pulang. Kira-kira yang lain pada di mana ya? Mereka kayaknya bareng sih.
Tapi firasat gue kok mereka bertiga bisa ya. Agas mengendikan bahu acuh. Dava tengah berjalan, ia mengedarkan pandangan ke arah kanan kiri untuk melihat-lihat jika ada seseorang dari temannya lewat tak sengaja. Mengingat sudah siang, rasa takutnya terkuras banyak sekarang. Galuh, Hilman, Tirza, Agas, di mana kalian? Remaja itu masih berjalan pelan. Ia paksakan untuk melangkah meski dalam keadaan perut mulai memberontak minta diisi. Langkah kakinya kian melambat dikala terik matahari sudah berada di atas kepala. Hari ini begitu terasa panas dan gerah, menimbulkan emosi Dava yang memuncak karena kehausan dan muluk-muluk ingin berteduh. Remaja itu terus terduduk meringkuk di bawah pohon rindang, berhindar dari sinar matahari menyengat. Panas banget. Kedua matanya tak sengaja menangkap sesuatu bayangan hitam di antara himpitan pepohonan di depan sana. Kedua alis bertautan, tanda penasaran akan pandangannya ia dapat. Apaan tuh? Langit sore menemani setiap langkah Galuh. Remaja itu masih terjebak dalam hutan. Ia sangat kesal dan gelisah akan cobaan yang tengah melandanya sekarang. Rindu akan tempat tidurnya di rumah. Lapar. Galuh akhirnya berhenti. Sudah seharian ini rutinitasnya adalah berjalan tak tahu arah di hutan belantara tersebut. Terlupa sudah berapa hari ia absen dari kelasnya di sekolah. Makanan mana ya makanan? Pandangannya mengedar kemana-mana. Dengan maksud untuk mencari pasti di mana tempat yang memiliki makanan, perutnya terus meraung meminta untuk diisi kembali pun sekedar mengejal saja. Itu buah apanya? Langkahnya berburu kecil menghampiri sebuah pohon buah yang tak jauh berdiri di sekitarnya. Ia mendongak kala sudah tidak berada di bawah naungan pohon tersebut. Matanya berbinar gembira. Sawo, udah lama nih gak makan sawo. Ia celingukan sekarang banyak sekali bekas kulit dan biji sawo yang berserakan di sekeliling pohon tersebut. Seperti ada yang telah singgah di sini. Galuh mengendikan bahu samar dan kembali fokus bagaimana caranya ia bisa mengambil sawo di atas sana. Tak ada pilihan lain, terpaksa dengan jalan satu-satunya yang ada di pilihan Galuh adalah dengan memanjat. Ia sedikit trauma karena saat kecil pernah terpleset saat memanjat sebuah pohon jambu. Gue pasti bisa. Baru setengah perjalanan ia berhasil memanjat pohon. Rasa laparnya terus mendorong kuat supaya ia bisa makan. Ia singkirkan hawa pesimis di tubuhnya, terus berusaha dengan sangat yakin hingga sampailah ia di dahan pertama. Nyampe juga. Tangan Galuh berhasil meraih beberapa buah sawo yang berada di sekitar. Kemudian melemparkannya ke atas tanah guna mengumpulkan untuk nanti jika ia sudah puas memetik buah itu. Dirasa sudah cukup. Perlahan Galuh turun dari pohon sawo tersebut. Kaki jenjangnya meraba-raba pijakan tanah karena tubuhnya masih memeluk erat batang pohon tersebut. Tak berani jika langsung melepas. Asik makan enak. Galuh terduduk sila menyandar dengan sekumpulan buah sawo yang tergeletak tak beraturan di sekitar. Memungut satu persatu untuk dimakan secara bergantian, ia menikmati buah manis ini. Alhamdulillah kenyang. Tak terasa semua buah sawo yang ia petik tadi sudah habis tak tersisa. Ia berdiri untuk mengumpulkan beberapa sampah kulit dan biji sawo menjadi satu kesatuan di depan pohon tersebut tinggal menggunung. Suara ranting terijak terdengar jelas di telinga Galuh membuat perhatiannya teralihkan sepenuhnya saat itu. Ia hentikan langkahnya dan beralih perlahan untuk mencari-cari dari mana asal suara tersebut. Mungkin tupai. Galuh menghela napas sembari memutar pandangannya lalu pergi meninggalkan pohon sawo tersebut dengan diam. Langkahnya terus menyetir tubuh remaja itu untuk melanjutkan perjalanan kembali. Wah, ternyata benar penglihatan gue gak salah. Ini buah sawo. Hilman mendekat. Rasanya bosan dan bosan sekali. Penglihatan Dava hanya melihat pepohonan yang tumbuh rindang dan menjulang tinggi. Meski ia baru saja terjebak di sini beberapa hari yang lalu, namun terasa seperti sudah berpuluhan tahun. Langkah kakinya terus membawa tubuh remaja itu berkeliling gusar mengitari isi hutan. Ya, seputar hutan belantara luas dan luas sekali.
Benar-benar seperti tak ada ujung untuk keluar dari sini. Gue bosen deh. Ini hutan emang terkutuk kayak di novel-novel apa gimana ya? Heran gue, udah jalan berhari-hari aja kagak ada ujungnya. Keningnya mengerut perlahan, otaknya tak bisa mencerna pasti seberapa hektar luas hutan ini. Bisa sampai ratusan bahkan ribuan mungkin. Tapi sudahlah, Dava tidak ingin ambil pusing, ia hanya ingin pulang sekarang. Matahari mulai menaikkan diri ke atas langit, membuat langit menjadi cerah ditambah teriknya yang terus bersinar memanas kala menyentuh lapisan kulit bumi. Irza dan Agas pun masih sama, keduanya nampak bosan akan pemandangan yang dilihat setiap harinya selama beberapa hari ini. Ditambah keluh kesah akan cuaca siang hari yang mendadak menjadi panas sekali sebelumnya. Oh, dan panas banget. Irza menoleh. Ia merasakan hal yang sama. Keduanya lalu menepi untuk sekedar berteduh riuh di bawah pohon yang berdaun rindang dan tebal, hingga mampu melindungi mereka dari panasnya terik matahari. Panas-panas gini enaknya turun dulu ah. Agas menidurkan tubuhnya di atas tanah. Enak bener. Kalau gue sih nggak bisa, sekalinya bisa juga kudu ada kipas angin di sini biar langsung rudal. Rudal apaan tuh? Turu budal. Agas memalingkan wajah. Ia putarkan tubuhnya ke arah kanan untuk menghadap pohon tersebut, sementara Irza hanya diam bersender di sebelah, memandang arah hutan yang tengah diserang teriknya matahari. Perhatian Irza teralihkan. Irza meneguk ludahnya keras. Perasaan tak enak mulai hadir di sekitar raganya. Ia ingin mencari tahu di mana asal suara tersebut. Dilihatnya Agas sudah tertidur lelap di bawah sana. Kedua mata anak itu mendelik ke kanan ke kiri dengan cepat, dan juga keringat dingin bercucuran di tengah siangnya panas hari. Ia beranjak untuk berdiri perlahan karena rasa penasaran terus memuncak. Irza selingkuhkan. Irza? Loh, kalian berdua? Galuh dan Dava melangkah cepat, mendekatkan tubuh dengan Irza dan Agas yang sudah terbaring tidur tenang di bawah sana. Mereka merangkul satu sama lain, menyalurkan semangat dan syukur karena masih bisa disatukan kembali. Gila lu. Maafin Dav, gue panik banget pas itu. Ya jadinya lu tahu kan. Dava terdiam. Ia bergeser untuk merapatkan tubuhnya ke arah Agas sekedar meneduh dari panasnya siang. Galuh dan Irza duduk di ujung lain dengan tubuh meringkuk. Hening melanda. Galuh dan Irza terdiam tenang di ujung pohon. Mereka berdua sudah tertidur dalam keadaan tubuh meringkuk di sana. Dava merasa kasihan. Ia tetap terjaga dan berniat untuk mengawasi mereka bertiga selagi tidur. Dava berdiri. Gue harus cari sesuatu buat makan nanti pas mereka bangun. Ia mengendap diam meninggalkan ketiga temannya yang terlelap di pohon rindang tersebut. Terik panas matahari sudah tak menyengat kuat lagi seperti tadi, membuat Dava leluasa untuk berkeliling sebentar. Di sepanjang perjalanan, Dava hanya menemui pepohonan yang tak berbuah saja. Ia sama sekali tak ingin menyerah untuk mencari sumber pangan konsumsi nanti bersama temannya di sana. Buah, oh buah, di mana kau berada? Dava melirik ke sana kemari sambil terus melangkah lurus masuk ke dalam hutan. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk menghafalkan jalan pulang agar tak tersesat dan terpisah lagi dengan yang lain. Kayaknya emang di sekitar sini gak ada pohon buah dah. Ia berbalik dan berjalan cepat untuk kembali ke titik kumpul pohon rindang tadi, tempat ketiga temannya berada yang tengah beristirahat tenang di sana. Dava khawatir jika ia lupa arah dan berpisah lagi dengan teman-temannya. Matahari bergulir ke arah ufuk barat, tanda waktu sudah menunjukkan sore hari. Perlahan langit terang di atas berubah menjadi sedikit gelap. Cahaya matahari sore tertutup samar oleh awan yang berkumpul. Dava menikmatinya. Buset, masih pada tidur. Dava mendekat ke arah temannya satu persatu, lalu membangunkan mereka perlahan dan duduk melingkar menikmati indahnya langit sore dari bawah sana. Agas terus memenggangi perutnya sambil menejak sebal. Gue lapar. Gue tadi udah nyari keliling tapi di sekitar sini gak ada buah.
Agas menghela napas sebal. Irza dan Galuh melihat itu. Keduanya memang benar merasa lapar, tapi berusaha untuk tidak menampakkan kelaparannya di depan Dava. Karena mereka tahu itu hanya akan membuat dia menjadi tambah bersalah. Tahanlah Gas, kita cari sama-sama ntar. Tahan. Beda orang beda mental. Lagian lu kan udah gede. Galuh menghela napas sabar. Irza dan Dava terdiam tak ingin berseteru dalam obrolan antara Galuh dan Agas yang masih bergelut emosi dengan argumen berbeda kekebalan tubuh. Kalian dengar sesuatu nggak? Dengarlah. Dikata gue budek apa? Agak sewot suara langkah kaki itu terus mendekat. Kalian? Hilman menampilkan tubuhnya dari balik pohon rindang tersebut. Terdiam sejenak menatapi keempat temannya. Yang lain terduduk melingkar di bawah sana dengan tangan kiri masih memeluk gundukan buah sawo di depan perut. Hilman? Tahu aja gue lagi lapar. Agas menghambur. Jarinya langsung merebut sawo dari tubuh Hilman. Cepat menguliti buah itu hingga terlihat daging buahnya dan melahap habis-habisan hingga tak tersisa sedikit pun di sana. Bagi-bagi dong man. Nih ambil aja. Hilman mendekat, ia mendudukkan tubuhnya di depan Irza dan Agas yang kemudian terduduk juga mengikuti arah gerak Hilman. Mereka bertiga memakan sawo satu sama lain tanpa menghiraukan Dava dan Galuh yang terdiam kaku. Man, lu bawa siapa ke sini? Maksud lu? Telunjuk Dava menunjuk sesuatu di belakang tubuh Hilman yang terduduk. Di sana terlihat sosok makhluk yang terbalut kain kafan dengan wajah membusuk dan hancur. Terbang dari atas tanah dan menyimpulkan wujudnya dari balik tubuh Hilman. Pocong! Riuh hentakan kaki seseorang terdengar bising mengisi keheningan suasana hutan malam. Membiarkan suara itu menjadi dominan seutuhnya untuk menjadikan pemecah kabut dingin. Dava berlari tak karuan menabrak gelapnya latar malam hari di tempat ini. Jantungnya berdetak kencang dengan aliran keringat dingin turun merembes deras membasahi leher. Kedua mata masih celingukan ke arah depan dan belakang untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar. Rasa takut yang amat kini menjalar lagi sekarang. Kedua kaki anak itu terus mendekat cepat di atas tanah hutan yang dingin dengan perasaan kalut yang benar-benar pikirannya. Sekarang pendek antara harus pasrah atau harus berlanjut. Jiwa dan raga sudah lelah cobaan yang terus datang menghampirinya. Ya Allah. Sampai tiba-tiba akhirnya Dava kewalahan dan tidak mampu mengontrol diri hingga menabrak sebuah pohon pinus dengan suara benturan keras. Tubuhnya hilang keseimbangan sampai tak terasa bahwa sudah cukup jauh terguling ke dalam jurang belukar yang cukup dalam. Dava pingsan. Kembali terjadi. Agas mengejar Irza yang terdengar berlari tak jauh di depannya. Namun sekarang Irza berlari dengan tujuan untuk menyusul Galuh yang berada di depan juga. Mereka bertiga terus berlari menggunakan insting ikatan hawa manusia agar tidak hilang dari jangkauan. Irza tak mendengar lagi suara langkah kaki Galuh. Anak itu berhenti sejenak dengan detak jantung masih berdebar kuat di dalam sana. Ia berdiri celingukan dengan arah pandang memutar ke arah sekitar. Samar dari arah belakang terdengar suara seseorang yang berlari mendekati. Siapa lu? Ini gue Agas. Anak itu menghembuskan napas kasar tanda selamat dan aman. Ia mendekat ke arah Agas untuk sekedar memastikan lalu meraih salah satu tangannya. Keduanya mendekat guna beristirahat sejenak menyalurkan secercah kekuatan dan kehangatan satu sama lain. Hilman mana Gas? Gak tahu. Gue kira dia udah duluan. Duh gimana nih? Gue capek anjing bangsat. Agas menggertak. Irza yang berada di sebelahnya segera menenangkan kondisi temannya itu. Ia menuntun langkah maju dengan tangannya masih bertaut satu sama lain, sembari mengatur pernapasan agar rileks kembali walau itu tidak bisa. Galuh! Gue yakin pasti dia belum jauh. Galuh bales dong! Kalau lu ada di sekitar sini bales! Hingga sebuah suara menghentikan langkah kedua anak itu. Zaini lu kan?
Iya anjir, ini gue. Terus lo tadi denger gak susu? Agas tergeletak pingsan. Sekujur tubuh Irza mematung tak bergerak. Menunduk ke arah bawah dengan tatapan yang terkunci. Terlihat jelas pocong itu tak menapak tanah hutan sama sekali. Irza enggan untuk menaikkan arah pandangnya karena seluruh bulu kuduk meremang keras di tubuh. Irza menangis dalam diam. Galuh memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian dengan berteriak kuat mengumandangkan takbir secara lantang terang-terangan. Ia yakin bahwa di depan sana ada dua temannya yang ketakutan, namun sejauh mata memandang anak itu tidak melihat keberadaan sang pocong. Di tengah gelapnya malam hari, Galuh yakin bahwa tadi terdengar Agas yang berteriak menyebutkan hantu pocong hingga tidak terlihat lagi bentukan tubuh anak itu. Dan tersisalah raga Irza yang masih berdiri kaku gemetaran menunduk terisak paruh menangis. Za, ini gue, Za. Galuh mengguncangkan tubuh Irza, lalu Galuh mendekati tubuh Agas yang terbaring. Gas, bangun Gas. Irza langsung memeluk Galuh. Galuh mengusap lembut bahu Irza. Udah tenang dulu, Za. Kok lu diteriakin dari tadi gak nyaut sih? Gue tadi ngumpet di depan. Dan udah ketiduran juga sih gue. Anjir, bisa-bisanya lo ketiduran pas keadaan kayak gini lo. Ya mana gue tahu, kalian nyusul gue dari belakang. Gue kira itu suara Gue takut. Ketiga anak itu sudah memapa Agas untuk bersembunyi di balik pohon jati yang cukup besar dan mampu menutupi tubuh mereka dengan batang pohonnya yang tebal kuat. Irza dan Galuh membiarkan Agas berada di paling pinggir agar menjadi benteng keduanya dari apapun yang tiba-tiba saja muncul. Hilman lo. Astagfirullah, gue bersadar. Gue yakin si Hilman pasti masih di belakang. Secara kan dia larinya lelet banget. Duh, gimana nih, Za? Si Dava juga kagak kelihatan lagi ya. Bukannya kalian berdua lari bareng ya? Gue kayaknya beda arah sama dia deh, Za. Irza memalingkan wajah. Anak itu terdiam melamun dengan arah pandang lurus menatap ke arah dalam hutan malam yang terselimuti kabut dingin. Kakinya terus tergeletak dengan sandal yang terlepas begitu saja. Tangan memeluk tubuh perlahan karena suhu sekitar yang mulai meningkat. Loh, Galuh. Tak ada sautan. Irza mendekati. Buset, cepat amat tidur dah. Suasana hening kembali melanda. Irza masih terjaga dengan tubuh yang menyender lemah dengan kedua lengan menempel kuat ke arah Agas dan Galuh yang berada di sebelah anak itu. Suara dengkuran tipis mulai terdengar tenang dari tubuh Galuh. Perhatian Irza sepenuhnya berpindah. Man. Irza beranjak menghampiri tubuh temannya yang terkapar jatuh menghantam tanah di hadapan, membantu menopang untuk berdiri dan berjalan ke arah persembunyian kedua temannya. Tiba-tiba Hilman berjongkok cepat dengan tubuh bergetar serta menutup telinga. Man, lu kenapa? Hilman tak menjawab dan menarik kaki Irza untuk turun berjongkok. Bulu kuduk kembali meremang di sekujur tubuh. Irza merasakan bahwa yang seram mencekam kembali datang menyapa raganya yang berada di hadapan Hilman. Sosok pocong berdiri terbang di belakang tubuh Irza. Irza langsung berjongkok panik dengan siku yang beradu dengan siku Hilman agar merasa tak terlalu takut menghadapi. Tubuh masih bergetar kuat akan ketakutan yang datang. Keduanya masih dalam keadaan yang sama untuk beberapa menit ke depan. Sampai akhirnya suasana kembali tenang dan netral. Hilman tersadar lalu membangunkan tubuh Irza yang masih bergerak panik di bawah sana. Berjalan mendekati kedua temannya yang bersandar nyaman pada pohon. Lalu bergabung duduk di bawah membagi celah ruang satu sama lain untuk beristirahat. Mereka telah terbang ke alam mimpi, entah dari mana, sebab pocong besar berguling mendekat dengan tubuh yang tak henti-hentinya terus menghantam keempat tubuh anak yang tertidur pulas di hadapannya. Menimbulkan suara bising kencang benturan pohon mengisi keheningan malam hari. Matahari panas sudah bergulir naik seperempat ke arah langit terang dengan terik sehatnya yang menyengat.
Udara pagi yang semerbak sejuk dingin telah sirna berganti menjadi udara panas. Galuh, Irza, Agas, dan Hilman masih tertidur di bawah pohon sana. Agas terbangun dengan rasa nyeri yang menjalar di sekitar punggungnya dan tengkuk belakang. Ia memejamkan mata sembari meregangkan pinggang dan kedua tangannya. Anak itu tak sanggup untuk sekedar berdiri seraya terkejut karena melihat sikut yang memar berwarna biru kehitaman. Kok bisa pada memar gini sih? Galuh yang samar mendengarkan secuil celotehan di alam mimpinya itu langsung terbangun gusar dengan mata memicing. Lalu mengusapnya lembut dengan pergerakan tangan yang naik meregangkan. Rasa nyeri yang sama juga menjalar di sekitar punggung dan tengkuk belakang di tubuh Galuh. Gas. Galuh mengusap rambut. Si Galuh kenapa? Gak tahu, gue pas bangun aja udah kayak gini. Lah itu si Galuh juga kenapa bisa memar gitu? Gak tahu. Man, Za, bangun weh. Kenapa lu? Silman juga sikunya kayak gini. Coba lu cek sikunya si Irza. Kok pada memar semua ya? Za, bangun Za. Irza terbangun perlahan diikuti Hilman di sebelahnya yang menguap sangat lebar dengan tangan terbang ke segala arah. Irza merasa kesal dan mendorong kepala Hilman jauh karena mengganggu. Mereka semua telah terbangun. Buset, udah siang aja. Lapar nih gue, nyari makan yuk. Ayolah. Perjalanan kembali berlanjut dengan Galuh yang memimpin di depan sana. Irza dan Agas berjalan beriringan dengan menghimpit Hilman di tengah. Hilman sendiri mengaku merasa kecapean dan tidak sanggup lagi berjalan. Terhitung sudah berjam-jam mereka berjalan mengitari hutan belantara ini. Penglihatan tak berhasil menangkap segelintir makanan yang biasanya bergelayut di pepohonan. Hilman kewalahan pasrah dan menjatuhkan dirinya begitu saja di atas tanah. Man, bangun man. Gue gak kuat. Galuh merasa iba akan kondisi Hilman yang begitu lemas dan tak berdaya di bawah sana. Ia membantu memapat temannya itu untuk terduduk kembali di pepohonan yang rindang. Agas dan Irza membuntuti dari belakang dan ikut terduduk kala Galuh menurunkan Hilman di sebelahnya. Sumpah kepala gue pusing banget. Raut wajah Galuh berubah. Sama man, lama-lama capek gue juga. Kaki gue mati rasa, gue pasrah. Bro, lu mau mati kelaparan gitu di sini? Kalau gue si ogah amit-amit. Lah berisik. Gue capek sama semua ini, gue pengen mati aja. Gue aminin baru tau rasa lo. Agas tak menyaut lagi dan menidurkan seluruh tubuhnya di atas tanah hutan yang terselimut tipis oleh dedaunan kering dari atas pohon yang gugur. Sementara ketiga temannya hanya menghela napas lelah, Hilman sudah memejamkan matanya kembali di sana. Galuh dan Irza masih terjaga satu sama lain untuk melihat kondisi sekitar. Cahaya matahari bahkan enggan untuk menyinari mereka di bawah sana. Jauh suasana hutan terlihat sangat gelap. Mungkin karena banyaknya pepohonan. Si Dava kemana ya? Nggak tahu. Apa kita tunggu di sini aja dulu sementara? Pegel banget nih kaki. Sama. Hening kembali melanda telinga masing-masing. Hilman dan Agas sudah terlelap dalam tidurnya. Irza mengedarkan arah pandangnya ke sekeliling hutan dalam sana yang cukup mengerikan. Sementara Galuh terdiam melamun dengan pikiran kosongnya. Waktu terasa cepat berlalu. Matahari sudah melaju cepat untuk kembali turun di ufuk barat sana. Temaram langit sore terlihat memukau di atas langit pohon yang berwarna orange tua tanpa siluet merah. Galuh bersandar tenang dan memandangi. Irza tak sengaja menangkap sesuatu dari arah dalam hutan. Matanya memicing untuk melihat jelas kembali apa yang terjadi sebelumnya. Tubuhnya bergeser menjauh dan menyipitkan mata ke arah hutan dalam. Setelahnya ia terbujur kaku. Man, gas, bangun weh, udah sore. Aduh, bangunin gue lo. Zah, lu kenapa Zah? Irza bergetar hebat dengan kepala menunduk kalut ke atas tanah. Tangannya lalu perlahan naik untuk menuju ke arah dalam hutan sana.
Galuh mengikuti dan tersentak bukan main karena tak jauh dari sana terdapat banyak gerombolan pocong yang berada di sudut mana-mana. Galuh terengah-engah dengan pandangan masih terkunci hening menatapi arah hutan sana. Tubuhnya terkaku diam dan tidak bisa bergerak. Agas dan Hilman yang merasa aneh akan gerak-gerik Irza dan Galuh pun akhirnya mendekati keduanya. Mereka berdua tak menemukan hal aneh di mana-mana. Loh, kalian berdua kenapa dah? Bukannya menjawab, Galuh dan Irza langsung melompat panik meninggalkan keduanya yang masih terdiam penuh pertanyaan. Hilman yang tersadar pun segera menarik tubuh Agas untuk segera berlari menyusul Irza dan Galuh di depan sana. Pohon rindang yang mereka singgahi untuk berlindung tadi berubah menjadi sosok pocong yang berukuran sangat besar. Lalu kemudian terbang dan hilang entah kemana. Suasana malam kian perlahan mendatang dan menyeruak paksa ke arah hutan. Para pocong sudah tidak ragu lagi untuk menampakkan wujudnya di mana-mana dengan rupa wajah yang sangat mengerikan serta tak beraturan. Balutan kain kafan lusuh serta bau tanah itu perlahan tercium oleh hidung. Keempat anak itu terus berlari kencang tak tahu arah menabrak pepohonan di depan. Teror pocong dimulai sekarang. Hilman berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan beberapa pohon yang seketika berubah menjadi pocong di sekitarnya. Dengan mata menjaga sosok Irza dan Galuh yang berlari agar tidak tertinggal di belakang lagi. Agas sudah mati rasa dan pasrah diseret oleh Hilman. Loh, anjing tungguin gue! Galuh! Hilman menoleh. Gak sadar bangsat! Saat Hilman akan kembali fokus pada perjalanan di depan, pijakan tanah di kakinya begitu hilang seketika. Mereka berdua mendengar samar seseorang yang melegu kencang di bawah sana. Hingga keduanya pun turun menyusul. Hilman dan Agas terguling cepat masuk ke dalam jurang, dengan Galuh dan Irza yang memimpin sebelumnya. Galuh bangun dengan keadaan mengenaskan. Jaket yang dikenakannya sudah robek di mana-mana dengan kaki pincang sebelah. Anak itu berusaha untuk berjalan menjauh serta melihat sekitarnya. Terdapat 3 temannya yang juga tidak jauh mendarat di atas tanah berbatu. Galuh memilih untuk mementingkan dirinya terlebih dahulu sebelum menolong yang lain dengan tetap terduduk kembali menjaga teman-temannya yang tidak kunjung bangun. Langit tampak mendung di atas sana dengan awan yang berterbangan berawan hitam pekat. Agas menopang tubuh dengan kedua tangan hingga akhirnya berdiri seutuhnya dan mendapati Galuh yang terduduk hening menatapi kehadirannya yang mendekat. Lalu anak itu ikut bergabung bersama Galuh serta menghela napas panjang untuk tetap tenang. Lapar banget anjing. Percuma lu bakal teriak gimana pun gak bakal ada hasilnya. Terima nasib aja. Pasrah banget lu. Anjing lapar banget bangsat. Irza dan Hilman terbangun seketika akan teriakan keras dari mulut Agas yang menggelegar. Sekalipun anak itu benar merasa kelaparan, namun kekuatan mulut untuk mengumpat seakan tak ada habisnya. Irza dan Hilman berjalan mendekat dan terjatuh duduk kembali berhadapan-hadapan. Jam berapa sekarang? Goblok, HP lu kemanain? Mati. Sama nih kayak takdir gue bentar lagi. Amin. Bangsat, ya lu ngomongnya sembarangan banget sih. Hilman tak menanggapi. Hujan turun perlahan membasahi tanah hutan yang diduduki oleh keempat lelaki itu, menimbulkan rasa tentram dan nyaman sejenak meski lama-kelamaan mereka kedinginan. Balutan kain yang dikenakan sudah basah kuyup akan guyuran air yang turun begitu deras. Tak disangka terlihat sebuah aliran air yang cukup besar datang dari arah belakang dengan membentuk seperti ombak tinggi. Mereka tersadar namun telat untuk bereaksi. Irza dan Hilman terbawa hanyut oleh derasnya air sungai yang mengalir dari hulu gunung. Agas yang sudah tak berdaya hanya pasrah dan berakhir terbawa juga. Galuh yang berdiri di ujung pinggiran terdiam memandangi ketiga temannya yang hanyut begitu saja terbawa oleh aliran sungai yang keruh berwarna coklat muda. Pikirannya kalut pasrah dengan nekat yang juga untuk menceburkan dirinya ke dalam air sungai.
Mereka berempat hanyut begitu saja di bawah aliran air sungai. Terik matahari panas memeluk tubuh Dava yang masih meringkuk di atas tanah belukar dengan rumput ilalang di mana-mana. Matanya mengerja berkali-kali agar bisa melihat jelas di mana ia berada sekarang. Kepalanya terasa berat untuk sekedar berdiri dan terduduk. Dava melegu pelan karena pandangannya masih bertemu dengan latar pepohonan di mana-mana. Ia berdiri kaku, dengan lemas dan tak berdaya. Pandangannya mulai berkunang-kunang dengan tubuh yang kewalahan tak kuat menopang. Dava kembali terduduk ke atas tanah. Ia paksakan tubuhnya untuk berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan pulang yang mungkin saja hanya angan belaka sekarang. Dava merasa lelah karena kesulitan untuk menemukan jalan keluar dari dalam hutan ini. Hatinya bergetar menangis. Ya Allah. Dava melangkah kembali di atas tanah dengan pandangan tetap mengedar ke sana kemari. Secerca harapan dan semangat muncul perlahan di dalam tubuhnya. Ditambah suasana hutan yang asri dan sejuk setelah terkena guyuran hujan sebelumnya. Kesadaran mulai terkumpul begitu saja kala hawa hangat menyeruak menyentuh kulit tubuh Dava. Ia merasakan hawa yang sedikit tenang di sini, berharap kalau benar jika anak itu berhasil keluar dari hutan di Gunung Kirang yang mengerikan itu. Pelataran hutan yang dominan pepohonan rindang dengan ukuran tinggi menjulang itu kini berubah begitu saja tergantikan akan munculnya sebuah lahan luas berisikan rerumputan ilalang yang tumbuh hingga menyentuh pinggang manusia dewasa normal. Dava menghirup napas sejenak. Langkah kakinya melaju pasti menelusuri lahan halus ini dengan perasaannya menggebu-gebu yakin. Bulu halus ilalang yang berwarna putih bercampur krim itu menyentuh lembut area perut Dava yang terbalut kaos dari luar. Awan putih melingkar indah di atas sana. Lengkungan senyum Dava yang bertengger indah lentur seketika kala itu melihat pandangan hutan gelap kembali dari arah depan sana. Ia merasa murung dan enggan untuk melanjutkan perjalanan. Anak itu berhenti di ujung lahan luas ini dengan tatapan naik turun kebingungan. Kepalanya memutar ke arah belakang untuk sekedar melirik seberapa jauh langkah yang ia lewati sedari tadi menerjang lahan luas ini. Tak terasa ujung hutan belantara tadi terlihat jauh dan mengecil dari pandangan Dava, kemudian kembali ke arah depan sana. Cukup lama Dava berpikir hingga perlahan langit siang berubah menjadi langit sore yang terpampang indah di atas sana. Nampak jelas pemandangan hutan di depan tubuhnya berubah gelap dan sedikit mencekam. Berusaha meyakinkan bahwa kali ini ia tidak salah. Bismillah, moga aja gue ambil jalan yang benar. Anak itu memasang kuda-kuda untuk berlari. Setelah siap ia langsung melancarkan aksinya. Dava berlari santai ala jogging memasuki hutan itu. Matanya berkeliling memandangi sekitar dengan wujud pepohonan yang nampak beragam akan jenisnya. Ia tetap fokus melanjutkan perjalanan. Tak sadar tanah yang diinjak pun sangat bersih akan dedaunan yang berjatuhan dari pepohonan dan rumput. Juga mengingat karena pohon pinus dan jati tumbuh langka di tanah hutan ini. Dava menyadari beberapa hal yang berbeda sebelumnya. Malam hari berhasil datang sepenuhnya, membuat semua pandangan berubah menjadi gelap gulita ditambah hawa mencekam yang mengerikan serta menakutkan. Namun di sini semua terlihat jelas dan tidak terlalu hitam karena tinggi pepohonan yang tak sama rata mampu membuat cahaya bulan masuk menerobos. Sebuah babi hutan berwarna hitam lewat begitu saja di hadapan Dava dengan cepat. Anak itu panik bukan main dan berteriak kencang hingga menarik perhatian hewan itu untuk berlari memutar menghampiri tubuh Dava. Ia terloncat dan berlari secepat mungkin menghindari babi hutan itu. Leguhan teriakan pertolongan itu kian menyuruh tertelan heningnya suasana hutan malam yang sangat sepi sekali. Dava terus berlari tanpa arah pasti menyusuri tanah hutan yang semakin lama berubah menjadi rerumputan. Tak peduli akan kedua kaki yang terasa sakit dan akan patah saking lemasnya.
Sapuan tangan seorang pria parubaya berhasil membuat Dava terbangun dari tidur singkatnya. Ia membuka lebar kedua mata dan menatap jelas siapa seseorang yang berjongkok di hadapannya itu. Kesadarannya sepenuhnya membangkitkan. Bangun. Ayo duduk dulu. Sebuah botol plastik berwarna biru tersodor ke arah Dava dengan cepat. Tanpa pikir panjang, anak itu menerimanya dan segera meneguk kuat air mineral yang berada di dalam. Merasakan aliran sejuk masuk menerobos ke dalam organ pencernaannya. Makasih, Pak. Kamu gimana bisa ada di sini? Soalnya saya sempat takut buat bangunin di sini angker. Saya ceritanya panjang, Pak. Tolong saya, Pak. Saya pengen banget pulang. Emang kamu orang mana? Dari Cisugu, Pak. Oh gitu, tapi sekarang saya harus nyari pakan dulu buat ternak peliharaan di rumah. Kamu mau ikut apa? Tunggu di sini aja. Saya ikut, Pak. Saya takut sendirian. Pria tua itu membantu Dava untuk berdiri dan membiarkannya berjalan membuntuti dari arah belakang. Melangkah maju menjauh ke dalam hutan hingga begitu cepat keluar dari arah dalam. Mereka berdua sudah tiba di ujung hutan dengan pemandangan yang mengerikan. Di sebelah tempat mereka berdiri terdapat pemakaman umum. Saya nyari di sana, kamu bisa tunggu di sini liatin. Dava beringsut duduk kembali di atas rerumputan, sambil sesekali menengadah ke atas membiarkan wajah kusamnya terpapar sinar matahari panas yang menyengat. Langit awan menandakan bahwa sekarang sudah pagi menjelang siang. Beberapa menit berlalu, sang pria tua tadi sudah kembali dengan karung putih yang sudah melambung penuh terisi rerumputan. Dava mengerti dan segera mengikuti arah langkah si pria tua itu melanjutkan perjalanan. Sinar cahaya matahari sepenuhnya terlihat dari arah depan sana karena lahan kosong yang berada. Alangkah terkejutnya Dava karena merasa tak asing akan tempat ini. Jantung Dava berhenti berdetak bak sulit menerima kenyataan yang terpampang. Jadi ini masih di desa Mursando, Pak? Betul. Kok kamu tahu? Saya tersesat dari Gunung Kirang, Pak. Apa? Jadi kamu yang hilang 10 hari itu? 10 hari? Iya, banyak polisi yang udah mondar-mandir ke sini buat nyariin kalian berlima. Lah kok cuma kamu doang? Kayaknya kita pisah arah, Pak. Astagfirullah. Dava menitikkan air mata untuk kesekian kalinya di beberapa hari silam kemarin. Ia berbalik dan memandangi jalan beraspal yang menurun di atas sana. Mengingat kenangan pahit yang dialami bersama keempat temannya yang lain. Mereka berjalan pulang dengan perlarian menuruni. Sang pria tua itu masih memimpin arah komando jalan tanpa merasa curiga akan kehadiran Dava yang tertinggal jauh di belakang. Dava kembali tersadar dan berjalan cepat berusaha menyusul. Ia paksakan keras kedua kaki untuk mampu melangkah kembali. Suara deru mesin motor dan mobil terdengar menyapa kembali indera pendengaran Dava. Ia merindukan suasana ini. Rasa syukur terus ia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah membantunya untuk berhasil keluar dari hutan mengerikan itu. Secuil energi kian menarik kala Dava melihat pemandangan sekitar sudah berubah menjadi pedesaan yang tak lain adalah desa Mursando bagian barat. Matanya masih berkaca-kaca antara senang dan sedih. Pak, siapa? Ini dia anak yang hilang yang dicari-cari dari desa Cisugu. Hah? Astagfirullah. Sini masuk, nak. Dava mengulum bibirnya pelan, merasa tak enak lalu melangkah sungkan memasuki rumah bercat abu-abu itu. Kemudian ia dipersilakan duduk di atas tikar bambu yang sangat nyaman. Kedua kaki diluruskan ke arah depan dengan tubuh yang menyender aman di tembok ruang tamu. Maaf, ibu cuma bisa kasih teh hangat pahit doang. Enggak apa-apa, Bu, ini juga udah alhamdulillah banget. Jemari tangannya kemudian menyentuh telinga gelas itu dan mengarahkannya ke salah satu dinding kaca gelas ke arah mulut. Menyesap minuman hangat berwarna coklat pekat itu dengan hati-hati, rasanya sangat menenangkan dan begitu lega. Pak, ayo makan dulu. Iya, Bu, sebentar lagi ngasih makan ternaknya dulu. Nah, ayo ikut makan dulu.
Pasti kamu kelaparan banget belum makan. Dava tersenyum kikuk lalu menurut. Setelah acara makan siang dengan lauk ala kadarnya namun begitu mengenyangkan bagi Dava yang menambah porsi nasi berkali-kali. Sang pria tua itu sudah kembali dengan sekumpulan warga yang datang mengerumuni kawasan rumah. Polisi sebentar lagi datang ke sini buat jemput kamu. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Makasih juga ya Bu, maaf ngerepotin. Warga yang datang menyaksikan merasa iba dan pilu akan kondisi Dava. Penampilan anak itu begitu acak-acakan bak orang gila yang sering memungut sampah di pinggir jalan. Tak sedikit juga mereka merekam kejadian ini dengan ponsel. Hingga tak lama terdengar sebuah sirine yang mendekat ke arah pelataran rumah. Satu mobil polisi datang menjemput menyita perhatian warga-warga. Terlebih ketika dua polisi turun dari bagian depan mobil ditambah dengan sosok wanita dari arah belakang. Dava, lu mana? Gak tahu Bu, kita pisah arah pas di tengah jalan. Widya menangis kencang meneriaki nama anak bungsunya itu di tengah kerumunan warga sekitar. Sementara dua polisi yang bertugas menuntun Dava untuk berjalan masuk ke dalam polisi. Widya dibantu beberapa warga untuk kembali masuk dengan dorongan halus. Sampai tiba akhirnya mereka berempat tiba di kediaman Dava dengan beberapa warga yang menunggu. Mereka berubah mendekati arah mobil kala Dava menampakkan dirinya yang begitu lusuh dan berjalan gusar ke arah Arumi dan Nabila. Dava tak peduli akan riungan warga yang bertambah dan langsung melampiaskan rasa kesalnya pada Arumi. Anak laki-laki itu memeluk kencang tubuh ibu kandungnya yang bersedekap dada kesal akan kehilangannya selama 10 hari. Kemana aja? Udah beneran gila. Udah sana, gak usah pulang kamu. Maafin Dava Bu. Tangis Arumi pecah begitu saja kala melihat anak sulungnya menangis terisak terseduh-seduh di lututnya. Ia membalas pelukan anak laki-laki itu dengan lembut. Karena bagaimanapun juga Arumi tetap mengharapkan Dava kembali pulang dengan selamat. Di hari yang sama, Anto, iya kek. Ambil karungnya sini sekalian sama beliin gue es. Haus banget gue, Gi. Ini yang bener mana dulu, kek? Halau sekarepmu. anak laki-laki berkaos merah dengan bawahan celana pendek berwarna biru itu berbalik marah dengan hentakan kaki yang dibuat-buat. Ia berjalan ke arah penjual es kelapa muda untuk membeli 2 plastik. Setelahnya ia kembali menemui si kakek yang terduduk lelah setelah mencari pakan ternak. Kek, lah, kakek gue hilang kemana nih? Mata Anto berkeliling mencari keberadaan tubuh sang kakek yang hilang sekejap entah kemana. Kemudian ia beranjak melangkah pelan ke arah hilir sungai desa Kurtosa. Anak itu sedikit jinjit dan terkejut kalau melihat sang kakek yang tengah mengerumuni sesuatu. Tanpa pikir panjang ataupun berlari keluar melewati semak belukar yang mengganggu langkah perjalanan dengan berlari kecil. Rasa sakit yang dirasakan oleh kedua kakinya karena tak mengenakan sendal itu pun perlahan memudar saat jarak keduanya dekat. Dan saat itu juga ia menyadari bahwa Astagfirullah. Aduh, kamu nyebur, Gi. Kasihan itu yang masih ngambang. Anto berpikir 2 kali melihat dalamnya sungai di daerah hilir desa Kurtosa yang berwarna kebiruan cerah itu. Nampak sangat mengerikan dan dalam. Jauh dalam lubuk hati yang merasakan rasa kasihan dan perih kemanusiaan. Jadilah anak itu langsung menyebur untuk berenang. Sang kakek menunggu di pinggir dengan 3 anak laki-laki yang terselamatkan karena hanya mengambang di sekitar air sungai yang dangkal. Pria tua beruban itu membalik tubuh masing-masing anak agar tengkurap. Anto sudah datang dengan menyeret perlahan tangan si anak. Panggil warga buat kesini. Anto mengangguk cepat mengiyakan perintah yang dilontarkan. Lalu berdiri dan berlari kencang meninggalkan sang kakek dengan 4 jasad anak laki-laki yang ditemukan. Langit sore perlahan datang dengan cahaya indahnya yang mampu menghipnotis siapa saja yang akan keindahannya. Para warga yang merupakan rata-rata bapak-bapak itu datang dan satu persatu mengerumuni sang kakek dengan perasaan tak terduga. Mereka terdiam memutar memandangi keempat jasad anak laki-laki yang tak diketahui status aslinya itu. Obrolan gosip mulai terdengar satu sama lain.
Tak sedikit dari mereka yang mengambil foto menggunakan ponselnya untuk segera mengunggah ke laman media sosial. Juga lahan sungai semakin membludak dengan warga yang datang tak henti-henti. Satu dari mereka ada yang mengenali keempat jasad tersebut. Ini Galuh, Bu. Dia anak desa Cisugu, teman sekolah aku. Pengakuan dari seorang gadis berambut sebahu itu membuat warga berkocar-kacir untuk memberitahukan kepada kepala desa akan berita menghebohkan ini. Tak lama dari itu kebetulan ada sebuah mobil bak polisi yang lewat, kemudian turun dengan menyita banyak perhatian beberapa warga. Tenang bapak-bapak, saya yang panggil. Mereka semua menyaksikan betul langkah sang polisi yang mengidentifikasi dan menyelamatkan jasad. Terhitung banyak bapak-bapak yang membantu polisi untuk segera menangani dan membenahi keempat jasad anak laki-laki itu. Tadi saya yang lihat sendiri pas lagi duduk nunggu cucu. Apaan tuh yang ngambang kata saya? Terus saya deketin tuh, kok ada 4 baju ngambang gini di sungai. Kirain mah itu apa? Sampah atau apalah. Terima kasih atas informasinya Pak. Nanti kalau ada panggilan dari kantor polisi, tolong datang sebagai saksi ya Pak. Lah, saya kan kagak salah. Kenapa saya harus dipanggil juga? Bukan begitu kek. Nanti kalau ada panggilan dari kantor polisi buat saksi, kakek harus datang buat ngasih informasi gimana dan di mana awal mula kakek nemuin jasad ini. Lapan tadi gue udah bilang kalau gue nemu di situ tuh, pada ngambang semua. Ya sudah, kalau begitu, makasih banyak ya Pak. Deru mesin mobil terdengar kembali dengan tambahan sirine yang mendengung keras di atas sana. Para warga buru-buru meriungi jalan memandangi mobil bak polisi yang melaju memutar ke arah timur. Satu persatu kerumunan warga itu bubar. Hari sudah berganti malam. Di kantor polisi tengah ramai membicarakan berita akan penemuan jasad keempat anak laki-laki yang ternyata adalah anak hilang dari desa Cisugu 10 hari lalu. Widya dan Rastia sudah hadir menyaksikan. La ilaha illallah Gusti. Di bawah sana ada Galuh, Hilman, Agas, dan Irza dengan raut wajah membeku pucat. Seluruh tubuh sudah tertutup rapat oleh kain berwarna putih yang membalut mereka nyaman. Tak ada tanda kehidupan sama sekali di sana. Rastia dan beberapa polisi membantu memapa Widya untuk dibawa ke ruang UKS sebelah kantor utama polisi kecamatan. Lalu kembali lagi dengan Rastia yang terdiam gelisah memandangi anak sulungnya terbaring lemah di sana. Jadi ibu adalah ibu kandung dari Nahilman Setiawan? Iya Pak. Salah satu dari mereka sudah kami cek sebelumnya dan detak jantungnya masih terdengar meski pelan. Rastia dia mendengarkan dengan hati yang berantakan. Saya nggak mau tahu. Widya datang dengan berteriak menampilkan wajah kesalnya ke seluruh polisi dan Rastia yang tengah berdiri meriung. Kemudian ia mendekat ke arah salah satu polisi masih dengan deru napas yang membara marah. Ia mulai membuka mulut. Saya nggak mau tahu. Dia harus dipenjara. Dava, iya kenapa dia masih hidup? Kenapa dia masih hidup? Tangis Widya kembali pecah dan mengundang kebisingan di tengah antero ruangan polisi yang sunyi karena suasana jalan malam hari biasanya. Salah satu polisi datang menenangkan dibantu dengan Rastia yang kewalahan akan amukan dari Widya. Gak bisa gitu Bu, dia juga salah satu korban yang hilang dari kejadian ini. Setelah penjelasan singkat dari Rastia mengenai Dava yang masih hidup, Pak polisi pun mengangguk paham. Saya nggak mau tahu. Bu, Dava libur sekolah dulu ya. Alah, bilang aja lu malas sekolah. Diem lu. By the way, geli anjir. Udah sana sekolah. Ih lu mah, gue mau nanya juga. Ya udah, lu kalau mau tidur tidur aja. Yuk Billy, ibu antar sekalian pengen ke pasar. Nabil pengen bawa motor sendiri Bu. Ntar habis pulang sekolah mau mau itu. Alah bilang aja mau ketemu sama si David. Masih berani pacaran lu ya? Bukan gitu Bu, Anu apa? Udah sana berangkat.
Ini belum selesai, Bil. Nabil merengut kecut dengan tatapan mendelik ke arah Dava yang menyembulkan kepala dari balik pintu kamar. Kemudian ia masuk ke dalam, begitu juga Nabil menyusul Arumi dan berangkat sekolah. Kediaman rumah Dava kembali dilanda sepi. Jam menunjukkan pukul 8 pagi lewat 5 menit. Arumi sudah pulang dan memarkirkan motor metik berwarna biru yang merupakan hasil kerja dari almarhum sang suami, Rahman. Wanita berumur 39 itu menginjakan kaki masuk ke dalam rumah. Apa? Iya, Bu. Udah lapar belum? Ibu kudu beli gas dulu soalnya. Oh, nggak terlalu sih, Bu. Sok aja. Arumi kembali keluar rumah tanpa menutup pintu kamar Dava yang terbuka lebar. Memancing tubuh anak itu untuk bangun dan menutupnya rapat hingga berbunyi. Lalu ia beranjak pelan dengan kemudian membanting tubuhnya ke atas kasur. Siapa lagi sih? Iya. Dava memaksakan tubuhnya untuk berdiri lagi dan keluar dari kamar tidur. Melangkah pelan ke arah pintu rumah dengan mata memicing penasaran akan siapa yang terus-menerusan mengetuk pintu. Setelah gagang terpegang, barulah ia membuka lebar pintu utama itu. Bu RT, kenapa kamu masih hidup, lah? Bangsat kamu. Kenapa gak kamu aja yang mati? Lepasin, Bu. Tolong. Arumi mendengar teriakan kencang dari arah teras rumahnya. Ibu kandung Dava itu melotot kuat kala melihat anak sulungnya tengah dicekik paksa oleh Widya. Ia bergegas turun dari arah motor dengan tangan yang sigap menarik tubuh Widya. Berarti ngapain main cekek-cekek anak saya? Kamu anjing kamu. Kenapa gak kamu aja yang mati, ya? Anak saya lagi kritis di rumah sakit dan itu semua gara-gara kamu. Astagfirullah. Saya nggak mau tahu kamu harus dipenjara sekarang juga. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Anak saya kan nggak salah apa-apa. Dia juga korbannya, Bu. Berisik kamu. Saya nggak ngomong sama kamu, ya. Tapi sama dia, dasar kurang ajar kamu. Widya kembali berteriak mencakar-cakar tubuh Dava. Untung saja ada beberapa warga yang lewat dan membantu menenangkan emosi Widya agar kembali mereda. Bu RT desa Cisugu bagian timur itu mulai terdiam dengan napas memburu menatap wajah Dava. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan panggil polisi ke sini untuk bawa kamu ke penjara. Istighfar, Bu, istighfar. Kamu nggak mau bela saya? Lihat anak kamu ada di rumah sakit gara-gara siapa? Dia kan? Ini takdir, Bu. Kita cukup doakan mereka buat sehat kembali. Jangan kayak gini, Bu. Goblok kamu. Mana ada ibu yang ikhlas anaknya mati? Semua warga berbisik-bisik mengenai Widya yang diketahui baru marah besar di hadapan publik. Tak sedikit dari mereka yang merekam peristiwa menggemparkan di pagi hari ini menggunakan ponsel dan mengunggahnya di laman media sosial. Kemudian satu persatu dari mereka bubar. Siang hari sudah tiba, matahari tengah terbang menempati singgasananya di atas langit yang sangat tepat membuat manusia serta makhluk hidup lain yang berada di bawahnya gila kepanasan. Hari ini begitu cerah. Banyak awan mengumpul, juga udara semilir lewat. Terdengar suara sirene dari mobil polisi yang datang menghampiri kediaman rumah Dava. Dua orang polisi yang kemarin menjemput Dava di desa Mursado itu turun bersama Widya yang membuntuti dari belakang. Berhubung pintu terbuka, Widya memimpin langsung dan masuk tanpa salam. Dava, keluar! Mendengar kericuan itu, Arumi dan Dava yang tengah beristirahat segera menghampiri ruang tamu. Ada Widya dan dua polisi tengah berdiri di teras rumah. Widya terhenti berteriak saat melihat Arumi melangkah tajam menatapi kehadiran tamu tak diundang tersebut. Pak, cepat ringkus dia! Arumi tersentak saat dua polisi itu menurut akan perintah Widya yang menyuruh Dava untuk dibawa sidang ke kantor polisi. Arumi sempat berteriak histeris mencegah tangan-tangan berurat itu menarik kuat Dava ke dalam mobil. Saya boleh minta nomor telepon ibu? Saya nggak akan kasih nomor teleponnya sebelum anak saya dilepasin. Bu, ini cuma pura-pura aja, Bu. Arumi tak mengerti maksudnya. Bu Widya, keluar dulu. Widya dan Dava yang masih berada dalam genggaman Pak Polisi pun keluar. Menyisakan Arumi dan polisi bertubuh tegap itu terduduk di ruang tamu. Wanita dengan gaun gamis itu mengusap kasar air mata yang tiba-tiba turun. Kita nggak bakal penjara dia lama, Bu. 4 anak lain masih kritis di rumah sakit. Kalau mereka semua sudah siuman, baru kita lepasin Dava.
Ya nggak bisa gitu dong Pak. Anak saya juga butuh istirahat. Kasihan dia nanti bisa trauma berat Pak. Ibu tenang aja, saya akan pisahkan ruangan Dava dengan narapidana yang lain di sana. Tangis Arumi mereda seketika. Ia menurut dan mengerti paham akan beberapa pernyataan yang diberitahukan oleh sang polisi padanya. Lalu mereka berdua keluar. Arumi terdiam memandangi. Penjara yang lama Pak, kalau bisa seumur hidup aja. Dasar RT gila, mentang-mentang punya jabatan. Tahun depan gak akan saya coblos kamu lagi. Siapa juga yang butuh situ? Tanpa bantuan situ pun saya udah menang telak. Rum yang sabar ya, Ibu Widya emang gitu kalau emosi besar. 1 minggu kemudian, benar saja Dava dipisahkan dengan narapidana lain saat berada di sel penjara. Namun ia diletakkan persis pojok semua sudut sendirian tanpa seorang hadir menemani. Anak berusia 17 tahun itu stres bukan main. Setiap malam ia selalu menangis. Dek, makan dulu yuk. Enggak, aku gak mau. Dava memang sudah sering menolak makanan, namun dengan akhiran ia akan lulus sendiri juga dan meminta beberapa polisi untuk mengantarkannya makan. Anak itu kembali terduduk dengan menyender lemah ke arah tembok. Sementara itu, di rumah sakit, Widya dan Rastia selalu rutin menjenguk dan melihat kondisi terbaru anak-anak mereka yang masih terbaring lemas di ranjang tidur. Bu Rindung sempat datang sekali untuk hari pertama penemuan, hingga sampai saat ini belum kembali menjenguk cucunya. Detak jantung mereka masih terdengar namun masih lambat. Saya bosan dengar itu terus setiap saya berkunjung ke sini. Oh, apa jangan-jangan Bapak berbohong kalau anak saya itu sebenarnya udah nggak ada kan? Supaya saya bisa lebih banyak bayar biaya anggaran rumah sakit ini. Istighfar Bu, istighfar. Baik, kalau ibu maunya begitu, silakan saja urusan anak ibu di rumah sakit lain. Widya dan Rastia kembali terduduk saat melihat dokter pria itu keluar marah meninggalkan ruangan ini. Di depan ranjang Galuh, wanita itu kembali menangis. Rastia kewalahan untuk menenangkan. Bu, ibu nggak bisa gini terus Bu. Minta doa sama Allah Bu, jangan marah-marah terus. Itu semua nggak ada gunanya Bu. Widya tak mendengar. Ia menutupi wajahnya dengan telapak tangan menempel menutupi air mata yang turun merembes membasahi kerutan yang ada di pipi ibu kandung Galuh tersebut. Rastia berdiri untuk mengambil air minum di pojokan ruangan. Ini Bu, minum dulu. Widya menurut kali ini. Tangannya terulur maju dan menerima sodoran Rastia. Lantas meminum air mineral itu perlahan dengan sesekali masih terisak sedih akan anak bungsunya masih tertidur lemah di hadapan. Kemudian mengembalikannya ke arah Rastia. Saya nggak mau nginep lagi Bu, kasihan si Samsul nggak bisa tidur semalam sama neneknya. Ya sudah, sana pulang. Saya juga nggak butuh kamu di sini. Rastia bingung harus menggambarkan emosinya yang memuncak saat ini. Ingin sekali ia beradu mulut dengan Widya yang tidak tahu diri ini di bawah. Kemudian wanita berumur 40 itu keluar kamar dan menutup pintu pelan. Sampai kapan sih kakak di penjara Bu? Kata Pak polisinya sih sampai teman-temannya berempat itu siuman dan bangun dari koma. Tapi ini udah 1 minggu loh Bu. Apa jangan-jangan mereka berempat emang udah mati? Gak boleh bilang gitu. Kita di sini doain mereka aja semoga cepat sembuh. Iya, amin Bu. Nabil padahal mau ngajak Kak Dava buat anterin Mante besok. Mante kemana lu? Oh, jangan-jangan. Enggak kok Bu, Nabil gak mau ketemu sama si David. Terus? Ketahuan kan udah berapa lama lu pacaran sama dia? Anu. Mulai besok jangan harap bisa bawa motor sendiri ke sekolah. Ya Ibu. 2 minggu terlewatkan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 48. Dava sudah menangis dalam keadaan meringkuk selama 2 jam lamanya. Tiba-tiba saja rasa bersalah itu hadir kembali di benaknya. Ia ingat betul bagaimana awal mula ia dan teman-temannya itu tersesat. Ini semua salah gue. Kemudian air mata selanjutnya turun deras kembali ke area pipinya yang sudah lembab akan air mata itu. Dava terus merasa tak jelas menyalahkan dirinya akan masalah yang menimpanya dengan yang lain. Bahkan sudah 2 hari tak menyentuh makanan sedikit pun.
Rasa lapar yang bergejolak kalah saing dengan rasa menyesal yang menjalar keras di tubuh, pikiran, dan hatinya. Ia tak berhenti dan terus menyesal dan menyesal. Gak ada gunanya juga gue masih hidup. Gue harus susul teman-teman gue di surga sana. Gue harus minta maaf sama mereka. Setelahnya tak ada lagi suara isak tangis dari Dava. Keesokan harinya, Widya kembali datang sendiri dan menjenguk dan melihat keadaan kondisi anaknya yang masih tertidur lemah di atas ranjang rumah sakit. Sang dokter menyambut ceria kehadiran Widya. Alhamdulillah anak ibu sudah siuman. Alhamdulillah Gusti Allah. Galuh, Hilman, Agas, dan Irisa sudah siuman sejak dari tadi pagi saat azan subuh berkumandang. Galuh menatap sendu ke arah Widya yang datang dan memeluknya erat guna menyalurkan kehangatan satu sama lain. Maafin Galuh, Ma. Gak apa-apa deh, Mama udah maafin kamu dari jauh hari. Yang penting sekarang kamu udah sadar dari koma panjang kamu. Dava udah ketemu, Ma. Dava, dia Mama masukin penjara. Apa? Semua yang mendengar pengakuan Widya itu terkejut bukan main dan menatap satu sama lain. Irisa dan Agas yang masih lemah akan keadaan tubuh hanya terdiam memikirkan keadaan bagaimana kondisi Dava sekarang. Hilman terkejut dan menatap Widya. Dari kapan Bu RT? Udah 3 minggu yang lalu dia di penjara. Ibu akan bebaskan dia sekarang juga. Mama ke kantor polisi dulu ya, Nak. Iya, Ma, hati-hati. Begitu keluar dari ruangan, Widya malah dikejutkan akan beberapa suster yang tengah mendorong suatu ranjang dari arah luar untuk masuk ke dalam ruang otopsi ramai-ramai. Di sana ada Arumi dan Rastia yang mengikuti. Ibu harap tunggu di luar, tetapi pintu ruangan itu terbanting perlahan di hadapan Arumi dan Rastia yang berdiri mematung. Arumi menangis kencang dengan wajah tertunduk di sana. Rastia berdiri di samping untuk menenangkan karena mereka berdua sudah menjadi teman baik sedari kecil. Rastia dan Arumi menoleh. Hilman sudah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Rum, gue lihat si Hilman dulu bentar ya. Ini semua gara-gara ibu. Gara-gara ibu anak saya stres dan nekat bunuh diri di penjara. Astagfirullah, maafkan saya Rum, saya hilaf waktu itu. Tangan Arumi menapar keras pipi kiri Widya hingga wajah Bu RT itu memaling dengan terdiam sesaat merasakan rasa sakit yang menjalar begitu saja. Matanya mengerja berkali-kali untuk menerima keadaan. Ia menghela napas dan kembali beradu mata dengan Arumi. Saya nggak akan tinggal diam kalau sampai anak saya kenapa-napa. Lama Arumi menunggu hasil dari dokter hingga azan maghrib berkumandang. Galuh, Hilman, Agas, Irsa, Rastia, dan Widya sudah pulang terlebih dahulu dari rumah sakit. Dengan tak menghiraukan keberadaan Arumi yang memandangi terkecuali Rastia. Dok, gimana keadaan anak saya? Maaf Bu, kami sudah sebisa mungkin untuk menangani, namun takdir mengatakan lain. Anak ibu sudah tidak bisa kami selamatkan lagi. Mata Arumi berhenti berkedip saat itu juga, berlinang air mata yang akan turun sesegera mungkin dan berkaca-kaca sedih. Jantungnya berhenti berdegup, saking kagetnya dan pikirannya yang berantakan kemana-mana. Hingga teriakan si bungsu membuyarkan. Bu, ibu kenapa Bu? Dok, bagaimana keadaan kakak saya dok? Maaf, saudara Dava sudah tidak bisa kami selamatkan lagi. Nabila menitikkan air mata bersamaan dengan pelukan kencang melilit sempurna di tubuh Arumi yang membeku diam. Wanita itu masih tidak bisa mencerna pasti akan kenyataan yang terpampang nyata di hadapan. Mereka berdua menangis dalam keadaan berdiri. 1 hari setelahnya, pemakaman sudah selesai. Dava sudah dikebumikan pagi hari menjelang siang dengan cuaca terik sinar benderang menemani. Tanda alam memberikan kehormatan atas pulangnya Dava ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Arumi dan Nabila masih terduduk diam di pinggir gundukan tanah merah itu. Bangun nak, jangan tinggalin kita berdua di sini.
Ayah, kakak, moga kalian berdua ditempatkan di sisi Allah. Turut berduka cita ya, Bu. Galuh, Hilman, Irza, dan Akas datang berjongkok di pinggir makam Dafa. Arumi terdiam tak menjawab. Ia langsung berdiri dan memalingkan wajah. Langkah kakinya pergi meninggalkan makam sang anak sulung dengan Nabila yang masih terdiam di sana. Galuh yang mengerti segera membuka suara. Aku sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah orang tua aku lakukan semasa almarhum hidup. Percuma. Ribuan kali kalian minta maaf pun gak akan pernah bisa bikin Dafa bangun lagi. Nabila mau masang rautu Haji Sendu. Kita gak akan tuntut ibumu. Saya sudah ikhlas dan terima kepergian anak saya untuk selamanya. Takdir Tuhan siapa yang bisa menghindar. Ayo Bil, kita pulang. Nabila menurut. Anak itu berdiri pelan dengan tatapan bergantian ke arah makam sang ayah dan anak yang berdekatan satu sama lain. Kemudian beranjak pergi menyusul Arumi yang sudah berada di gerbang tempat pemakaman umum. Dap, maafin kita semua ya. Gak seharusnya gue dulu ngajak kalian buat ke puncak Mursando. Gue bohong waktu itu, Dap. Kalau aja gue dulu bisa nyusul lu, Dap, mungkin kita semua akan selamat. Maafin gue, Dap. Gue selalu nyalain lo pas waktu kita di hutan. Gue bener-bener emosi waktu itu. Semoga amal ibadah lo diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberi ampunan atas segala dosanya. Kita pamit dulu, Dap. Baik-baik lo di sana ya. Maafin kita semua, Dap. Satu persatu dari mereka meninggalkan makam Dafa yang masih baru itu, berjalan beriringan meninggalkan rasa sesak dan sakit yang tersisa. Tempat pemakaman umum itu kembali dilanda sepi seperti biasa. Semua telah berakhir sampai di sini. Sekian. Dan terima kasih buat EJY2 yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.